Dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 ini, INTOA mengajak tokoh senior pariwisata untuk berdiskusi interaktif mengenai kemerdekaan bagi para pelaku pariwisata, khususnya Biro Perjalanan Wisata atau Tour Operators dan agen perjalanan wisata atau travel agencies. Baik, menarik sekali apa yang sudah kita diskusikan. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Apakah para pelaku pariwisata sudah benar-benar merdeka, tidak dijajah pihak lain? Satu contoh sederhana, orang asing atau tour guide asing atau tour leader asing bisa dengan santai melenggang mendampingi tamu entah FIT maupun GIT berwisata di Indonesia dengan dalih di Indonesia tidak memiliki guide berbahasa dimaksud dan menguasai materi dengan baik. Silakan pandangan Pak Paul. Terima kasih Pak Yongki. Yang salah sebetulnya ada pada kita, bangsa Indonesia yang membiarkan penjajah itu hidup. Padahal Jepang dan Belanda udah pulang udah lama. Jadi kita tidak belajar, kita tidak memanfaatkan kemerdekaan itu untuk meningkatkan kemampuan kita. Sehingga orang asing dengan enak-enak jalan-jalan. Saya punya pengalaman Pak Yogi. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengusir tour leader. Ya. Saya sebutkan negaranya dari Eropa. Salah satu negara di Eropa. Dia menelpon saya malam-malam. Hey Paul, you have to come to my room, to my hotel. I have a complaint. Saya katakan, who you? I'm the tour leader. Kalau Anda tour leader, kita bicara besok. Ini udah jam 10 malam. Anda tidak pada tempatnya menelpon saya. No, you have to come. Tidak. Saya katakan kepada Anda, tidak. Tapi tidak, Anda harus datang. Tidak, saya katakan. Why? I am your boss. Saya bos Anda. Tapi saya bekerja di tour operator di Belanda, di Jerman, atau di Belanda, di Jerman, dan sebagainya. Ya, Anda boleh bekerja di sana. Tapi selama Anda ada di Indonesia, saya adalah bos Anda. Anda lupa itu. Selama Anda ada di sini, Anda berada di bawah perintah saya. Itu pertama, Pak. Ya. Dan saya tidak datang. Dan besoknya pun, saya telepon dia, dan saya katakan, mau meeting sekarang, silahkan. Saya datang, atau Anda datang kantor saya. Itu, satu. Okay. Yang kedua, tour leader bebas untuk melakukan namanya optional tour. Dan sebelum menjawab pertanyaan Pak Yongki, optional tour itu bebas dilakukan oleh tour leader dan guide, Pak. Ya. Lalu saya panggil guide-nya. Never did optional tour di luar daripada kantor yang mengurus. Dilapor sama tour leader. Tour leadernya telepon saya. Saya akan bilang pada saya bilang, silakan Anda. Anda berteriak lagi sekarang saya telepon imigrasi bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan liar di sini. Yeah. Pak, diam dia dan tobat sempurna, Pak. Saya sudah mengancam begitu. Nah sekarang tour leader, tour operator, Pak, ada yang juga langsung beroperasi di Indonesia. Tangkap dia, Pak. Maksudnya bukan seperti polisi datang borgol, Pak. Tetapi begitu kita cari tahu bahwa itu ada seseorang atau ada sesuatu perusahaan, kita laporkan itu kepada imigrasi. Selesai dia, Pak. Kita laporkan kepada polisi pariwisata, kalau ada masih ada, saya tidak tahu. Tetapi imigrasi paling cocok, Pak. Lapor kepada polisi ke imigrasi, selesai dia, Pak. Dan dia tidak boleh ada lagi di sini. Dia tidak boleh menjajah lagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini untuk mencari nafkah mereka sendiri. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, sayang sekali aturan ini tidak dijalankan. Saya tahu persis beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, ada seorang tour leader dari Sumatera Selatan beroperasi membawa tamu di Thailand. Pada saat itu dia bawa rombongan tanpa mempergunakan tour guide dan ditangkap dia. Dipenjarakan dia dan didenda dia. Apakah hal tersebut bisa kita lakukan di Indonesia? Karena untuk kemerdekaan Indonesia, untuk kemerdekaan teman-teman kita yang beroperasi di bidang pariwisata. Bisa, Pak Yongki. Asal ada kemauan. Tapi kemauan itu mulai dari kita, Pak. Mulai dari INTOA yang mengingatkan kepada pemerintah. Hai pemerintah,
di sana ada pencuri. Hai pemerintah, di sini ada perampok pariwisata. Gitu loh, Pak. Pemerintah jelas nggak tahu, tapi kalau kita tidak beritahu, kita memberitahu pemerintah, Pak, DK nomor sekian, atau B nomor sekian, atau AD nomor sekian, atau D nomor sekian, mobil membawa turis dari negara titik-titik, lalu di situ ada turisnya dari sana sendiri, tidak ada guide bahasa Indonesia. Tidak ada guide dalam negeri. Itu yang kita laporkan. Jadi, Pak Yongki, kalau dilakukan di Thailand, menangkap, memenjarakan orang kita, itu bagus, Pak. Itu juga yang harus dilakukan di negara ini. Negara ini berkewajiban, pemerintahnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada bangsanya sendiri. Perlindungan kepada bangsa sendiri. Yang berbisnis, yang hidup dalam keseharian, bukan menonton karena bukan dia punya urusan. Lu dibayar negara loh. Pak, merdeka. Pandangan Ibu, apakah itu kemerdekaan yang harus kita rebut? Silakan Bu Yana. Iya, itu antara lain belum merdekanya kita itu. Masih dijajah oleh tour leader atau guide asing tadi. Kalau negara lain, negara tetangga kita bisa mengawasi itu dengan baik sehingga terjadi harmonisasi ekosistem pariwisata yang kita inginkan. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kan pertanyaannya itu, di mana salahnya sih, gitu kan? Betul. Dan terus terang, masalah ini bukan masalah baru, masalah lama dari tahun berapa? Dari tahun 90-an saya baru mulai berkecimpung, belum tahu apa-apa, sudah ada itu yang muncul sampai sekarang. Dan sekarang lebih terang-terangan lagi, tour operatornya sendiri pada saat kita menemukan, ini saya alami sendiri di perusahaan saya ya, pada saat kita menemukan bahwa ternyata FIT atau GIT Group yang dari partner kita di luar negeri, di Eropa lah, saya nggak usah sebut di mana, itu ternyata jalan sendiri dengan tour leadernya sendiri, kemudian booking transportnya sendiri, booking hotel sendiri, semua sendiri. Mereka terang-terangan bilang bahwa ya mereka mau tekan cost alasannya. Karena kalau menggunakan biro perjalanan lokal itu maka cost jadi lebih besar. Tapi menurut saya itu bukan jawaban, dan itu saya bicarakan kepada mereka. Karena kita bilang kalau Anda tetap berkeras mau jalan sendiri di Indonesia tanpa mengikuti ini, kita bukan mengancam, tapi Indonesia itu terus terang belum punya atau belum cukup, belum stabil keamanannya di jalan, kemudian juga sarana dan prasarananya, dan kita punya budaya ganti daerah, kan budayanya ganti lagi gitu. Nah, kalau sampai terjadi apa-apa, minta-minta bukan terjadi sesuatu kecelakaan yang merenggut nyawa, tapi kalau terjadi kerugian di perjalanan gitu, siapa yang mau mengcover itu? Mengcover itu bukannya semata-mata mengcover ganti rugi ya, tapi artinya menjadi jembatan bagi mereka untuk berkomunikasi, kemudian juga menerangkan kepada tamu-tamunya, kemudian juga mungkin kalau ada kerugian juga kita carikan kompensasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana mereka mau menjalankan itu di negara kita yang notabene bukan negaranya dia, peraturannya dia nggak tahu. Terus kemudian risiko-risikonya juga mungkin belum paham sepenuhnya, itu kan bahayanya gitu loh. Nah, nanti juga kalau terjadi apa-apa yang jelek, maka kemudian itu akan menjadi backfire kepada kita sendiri bahwa ada grup asing sedang melakukan tur di Indonesia, dan ternyata ada kendala dan mereka tidak dilayani dengan baik. Beritanya bisa begitu kan? Iya, betul. Mungkin kita perlu belajar juga dari Thailand, Bu. Apakah kemerdekaan seperti itu yang kita perlu rebut untuk Indonesia? Dan lagi pula kesatuan perusahaan transport di Thailand itu sudah sedemikian kuatnya
sehingga mereka tidak mau melayani bookingan order langsung dari luar negeri. Sementara di Indonesia sangat bebas, siapapun dan apapun bisa dilakukan asal yang penting bayar. Apakah kemerdekaan-kemerdekaan seperti ini yang kita perlu rebut untuk menjaga kualitas pariwisata Indonesia? Silakan Bu Yana. Ya, betul. Saya rasa kita mesti rebut itu. Artinya kita mesti kompak juga di dalam kita sendiri ya. Jadi antara biro perjalanan, transport company, hotel company, semua sarana dan prasarana dan semua komponen ini harus duduk bersama, mencapai kesepakatan satu kata dan kompak ya, bahwasanya hal ini tidak bisa mereka jalankan atau mereka akan tidak mau menjalankan kalau bookingannya langsung. Kalau bookingan cuma satu komponen saja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa ternyata komponen dia ini entah itu hotel atau transport ternyata adalah bagian dari suatu tur yang panjang, yang lengkap, mereka harus komplain atau harus melaporkan ini kepada instansi yang berwajib gitu dalam hal ini gitu. Dan sebetulnya pengawasan harus ada dari sejak grup ini datang ya. Ya itulah pertanyaan saya. Kalau negara tetangga bisa melakukan pengawasan sebaik itu, kenapa kita nggak bisa gitu? Apa salahnya gitu? Di mana kekurangannya gitu? Mungkin salah satu yang Ibu katakan bahwa kekompakan. Kata-kata kekompakan ini yang sulit untuk kita laksanakan ya Bu ya, karena gontok-gontokan di dalam asosiasi kah, di dalam lingkungan kerja kita kah, antara pemerintah dengan swasta kah, kekompakan ini atau istilah yang modern sekarang kolaborasi ini belum sepenuhnya terjadi. Mungkin itu kira-kira pandangan Pak Nyoman, silakan. Ya, ini yang sangat menyedihkan sebetulnya di dunia pariwisata. Kalau kita lihat misalnya katakanlah di Bali, sekarang ini mulai begitu banyak individu-individu yang bergerak seolah-olah dia itu travel agent atau biro perjalanan wisata. Kadang-kadang ada orang asing yang datang ke bandara, menjemput temannya sendiri dengan menyewa, mengambil rencar, ataupun membawa sepeda motor. Nah, dan selanjutnya dia berperan persis sebagai perusahaan atau sebagai peran dari Biro Perjalanan Wisata. Nah, ini yang mungkin tidak terdeteksi karena memang barangkali belum ada yang benar-benar melihat apakah ini pelanggaran atau apa. Nah, di sini kembali pemerintah sebetulnya perlu melihat kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, ini perlu juga ada satu laporan proaktif barangkali dari industri dan asosiasi agar pemerintah turun tangan untuk menangani hal-hal seperti ini. Itu barangkali Pak Yongki. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi artinya kita, para pelaku pariwisata legal yang berizin, itu perlu sering-sering melakukan pemantauan di lapangan, kemudian melakukan pelaporan terhadap orang-orang asing, sehingga kita bisa lakukan law enforcement. Bagaimana pandangan Pak Nyoman Kirtia dengan pelaku pariwisata kita sendiri, sebut saja tour guide, dia menjajakan diri seperti tour operator menjual paket wisata. Silakan Pak. Nah, ini barangkali kita harus duduk bareng dengan asosiasi yang membawahi atau mengayomi teman-teman di guide itu atau asosiasi HPI. Nah, ini kita harus diskusikan. Kalau saya lihat teman-teman di Asita Bali itu sudah berperan aktif menyampaikan hal-hal ini, karena dengan kecanggihan IT sekarang, seseorang itu sangat mudah berkomunikasi dengan dunia luar. Dengan demikian, kalau dia pernah menangani
orang asing, entahkah itu pribadi, individual, ataupun agent, dia akan dengan mudah memberikan satu penawaran dari tur-tur yang ada di Bali ataupun di luar Bali. Nah, karena itu tidak kecil kemungkinan akan terjadi apa yang seperti Pak Yongki sampaikan, bahwa mereka membuat satu bisnis tanpa izin yang dia kendalikan sendiri tanpa membayar pajak dan lain sebagainya. Nah, inilah kembali kita harus proaktif, duduk bareng agar mereka paham bahwa ini sebetulnya adalah satu pelanggaran. Nah, itu yang barangkali teman-teman guide kita kurang menyadari hal itu adalah satu pelanggaran. Baik, Pak Paul, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Paul sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini diskusi kita secara terbuka dengan apa yang terjadi beberapa saat ini sejak bulan Juli lalu. Apakah pelaku pariwisata sudah benar-benar merdeka dari tekanan penguasa? Ambil contoh yang sedang marak. Seorang gubernur menetapkan harga tiket masuk Taman Nasional yang aduhai. Belum jelas kajiannya apa yang akan menjadi dampak terhadap kunjungan wisatawan, apa yang akan menjadi dampak para masyarakat sekitar, apakah para pelaku pariwisata sudah diajak urun rembuk? Pertanyaannya, Pak, apakah para pekerja pariwisata, para pelaku industri yang notabene pengusaha swasta sudah merdeka menjalankan roda usahanya di Indonesia? Silakan, Pak Paul. Terima kasih Pak Yongki. Saya tertarik pada diksi tekanan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Saya suka itu, Pak. Ya, Pak. Kata itulah yang membuktikan kita sendiri bahwa kita belum merdeka. Pelaku pariwisata ketika ditekan oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan menunjukkan, membuktikan bahwa kita belum merdeka dalam hal itu. Itu pertama. Yang kedua, kasus Komodo ya mengundang perhatian masyarakat luas, masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia. Saya mendapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari tour operator saya di seluruh negeri, di seluruh dunia, dari setiap negeri ada. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah pemerintah daerah harus melakukan itu? Ya. Apakah pemerintah daerah tidak ada tugas lain yang dikerjakan? Lah, kan tujuannya untuk konservasi, Pak. Nah, baik. Konservasi itu kan ada jabatan, ada departemen, ada kementerian yang menangani. Yang sudah puluhan tahun, 77 tahun, kalau dihitung sejak Komodo ditemukan pada tahun 1911, 1910, itu kan sudah lebih dari 100 tahun, Pak. Kalau Komodo dikonservasi oleh pemerintah Belanda tidak dianggap sejak 1910 sampai 1941 sebelum Jepang masuk, anggap saja begitu bahwa tidak ada konservasi. Padahal mereka juga memberikan konservasi melalui undang-undang, melalui peraturan-peraturan daerah yang bisa saya sebutkan, tapi tidak sekarang. Saya bisa tunjukkan bukti-bukti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sejak 1910 sampai 1941. Selanjutnya, konservasi juga dilakukan oleh pemerintah negara ini sejak merdeka dengan menunjuk Departemen Kehutanan untuk menangani. Lalu sana ada balai yang disebut PPA, Balai Pengawasan dan Pengawetan Alam. Dan di Komodo, yang menangani Komodo, Rinca, dan pulau sekitarnya, itu kantornya ada di Labuan Bajo, Pak, tahun 1975. Saya kesana dan kantornya mau roboh. Tidak ada perhatian pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi ketika itu. Komodo juga liar di sana. Kok sekarang berbicara konservasi ditangani oleh seorang gubernur, oleh seorang pemerintah provinsi? Anggapan saya, inilah membuktikan bahwa saya belum merdeka untuk menangani wisata, pariwisata, khususnya di Taman Nasional. Jadi untuk kemerdekaan kita artinya memang benar perlu konservasi, tapi juga perlu transparansi.
Itu Sudah betul. dilakukan kajiannya seperti ini, kajian untuk ke komodonya, kajian untuk masyarakatnya, kajian untuk pariwisatanya. Mungkin begitu, Pak? Saya setuju, Pak. Kajian ilmiah yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi atau sebuah tim itu sah-sah saja. Tidak usah bertanya. Yang perlu adalah membaca. Jadi tidak usah bertanya mengapa profesor itu melakukan kajian, mengapa universitas ini melakukan kajian. Tidak perlu tanya itu. Tapi bacalah hasil kajian. Mari secara transparan, hasil kajian itu kita bicarakan secara terbuka. Kita itu siapa? Pemerintah dan pelaku pariwisata dan masyarakat umum. Mari silakan membuat kajian pembanding kalau diperlukan. Ya. Saya menulis, Pak Yongki, di media sosial bahwa kajian itu saya percaya itu bagus. Untuk mengatakan tidak bagus harus dibuat kajian ulang. Dan kajian ulang berarti harus ada biaya. Tidak boleh mengatakan itu kajian tidak benar. Enggak. Bagaimana Anda bisa mengatakan tidak benar kalau Anda tidak baca? Gitu loh, Pak. Ya, Tetapi saya mengatakan mungkin ada bagian yang tidak masuk dalam kajian itu, yaitu sisi bisnis para pelaku pariwisata. Jadi artinya kemerdekaan itu akan dicapai apabila semua pihak saling terbuka, saling mengisi, dan saling berdiskusi untuk mencari satu solusi yang baik untuk TN Komodo. Merdeka, itu yang benar, Pak. Ya, itu baik. Merdeka. Itulah merdeka. Baik, Bu Yana. Menarik sekali paparan yang Ibu sampaikan, diskusi yang begitu live. Berikutnya, Bu. Ini baru-baru aja terjadi. Apakah pelaku pariwisata sudah benar-benar merdeka dari tekanan penguasa? Ambil contoh yang sedang marak. Seorang gubernur menetapkan harga tiket masuk Taman Nasional yang aduhai. Belum jelas kajiannya, apa yang akan menjadi dampak terhadap kunjungan wisatawan? Apa yang menjadi dampak pada para masyarakat sekitar? Apakah para pelaku pariwisata sudah diajak urun rembuk? Pertanyaannya, Bu, apakah para pekerja pariwisata, para pelaku industri yang notabene pengusaha swasta sudah merdeka menjalankan roda usahanya di Indonesia? Silakan, Bu Yana. Iya, itu dia ya. Saya juga bingung gitu, karena harusnya ketentuan atau penetapan harga tiket masuk itu kalau di Taman Nasional kan katanya menurut peraturan adalah ada di bawah kendali Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Maaf Bu, ini kan katanya sudah ada MOU antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Kehutanan itu, Bu. Nah, MOU itu emang ada di atas undang-undang atau di atas peraturan pemerintah. Pemerintah dalam arti pemerintah pusat. Tentu kan. Jadi artinya memang MOU itu tidak sekuasa dengan undang-undang. Artinya MOU tersebut yang notabene MOU yang disampaikan oleh pemerintah provinsi, bukan dari Kementerian KLH. Jadi memang nggak sepadan atau tidak sekuat dari undang-undang gitu ya Bu ya? Pengertian saya begitu gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau pengertian orang lain tuh lain lagi gitu. Tapi kita diajarkan sejak SD pelajaran apa tuh dulu, civic atau apa tuh dulu, bahwasanya undang-undang yang paling tinggi adalah yang ini, kemudian bawahnya apa sampai ke peraturan pemerintah lokal. MOU silahkan, nggak ada masalah, tapi tetap aja kan undang-undang di atasnya menyatakan bahwa Taman Nasional itu ada di bawah kendali kementerian yang terkait, bukan di bawah provinsi yang terkait. Ini bagaimana gitu kan ya, tapi saya bukan ahli itulah gitu, bukan ahli ini. Kemudian alasannya nih yang paling penting. Alasan harganya dinaikkan karena untuk konservasi.
sejauh yang saya tahu tentang konservasi, tentunya konservasi makhluk hidup ya yang terkait di situ gitu. Itu tentu ada aturannya tersendiri gitu. Nah, sekarang apakah yang selama ini berjalan di sana sudah melanggar konservasi? Bahwasanya tuh ada penduduk yang tinggal di situ, bahwasanya ada turis-turis yang masuk ke sana, bahwasanya katakanlah ada kapal yang berlabuh dan lain sebagainya, kemudian mungkin tidak tercatat masuknya oleh pemerintah daerah dan sebagainya, atau tidak adanya kemampuan lokal setempat untuk mengatur ini semua. Apakah kemudian ditimpakan kesalahannya kepada ya sudah karena kita mau konservasi naikkan aja harganya gitu. Apakah seperti itu? Kalau apa yang berjalan di Taman Nasional itu sekarang tidak melanggar atau belum melanggar, kenapa tidak dibiarkan dulu aja, tapi dijaga supaya jangan sampai melanggar, kan seperti itu. Apalagi khususnya ini karena yang banyak komplain adalah dari kalangan pariwisata, dan memang pariwisata ini habis tiarap 2 tahun tidak ada penghasilan. Ini merupakan suatu daya tarik, suatu sumber penghasilan kepada para pemain-pemain di sana gitu. Jadi waktunya juga nggak cocok menurut saya gitu kan. Kalau memang pemerintah mau memakmurkan rakyatnya, mau supaya rakyat ini bisa berusaha dengan baik, dengan karena pemerintah tidak membantu banyak juga kepada kita pelaku pariwisata. Pada saat kita tiarap, kita dibantu apa gitu kan? Tetap aja gitu. Kita harus ini sendiri, berusaha sendiri. Nah, sekarang usahanya yang baru mau jalan dan titik ketertarikan wisman atau turis-turis itu antara lain adalah Taman Nasional itu dengan isinya sekarang dipersulit gitu. Saya tahu bahwa Taman Nasional itu, karena dulu saya pernah ada pengalaman sedikit tentang kegiatan di Taman Nasional. Taman Nasional itu biasanya memang ada area-area tertentu dibagi-bagi, yang ada satu area yang tidak boleh diganggu gugat. Dan yang saya dengar juga bahwa kegiatan di situ hanya menghabiskan 1% dari keseluruhan pulau itu untuk berkegiatan manusia gitu. Jadi di mana sih sebetulnya salahnya? Nah, kalau sosialisasi seperti ini nggak jelas, terus kemudian tiba-tiba main diterapkan aja seharga yang mahal itu, tentu kita semua bertanya-tanya dan mungkin komplain atau bahkan demo gitu ya, bisa dimengerti gitu. Gitu Pak Yongki. Jadi artinya bahwa terjadi kebuntuan komunikasi dan tidak terjadi transparansi dalam era 77 tahun Indonesia merdeka ini. Betul. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bu Yana informasi. Mungkin bukan selama 77 tahun ini gitu, tapi pada periode-periode tertentu dan khususnya pada periode terakhir ini ada kebuntuan informasi dan ketidak jelasan. Gitu. Oke. Jadi akhir-akhir ini memang kemerdekaan itu sudah direnggut oleh pihak-pihak tertentu. Gitu kira-kira Bu Yana. Mungkin bukan direnggut ya, tapi ditutup gitu. Siapa tahu nanti bisa dibuka lagi gitu kan. Makin cepat makin baik gitu. Pandangan Pak Nyoman, silakan. Baik Pak Yongki, sebelum kita sampai di apakah merdeka atau tidak, saya perlu sampaikan bahwa kita insan pariwisata itu sangat mendukung kalau ada yang berusaha untuk melaksanakan satu konservasi. Konservasi ya Pak ya? Ya, konservasi itu adalah satu hal yang mutlak harus kita lakukan di berbagai bidang. Kita tidak pernah mengkritisi atau menolak konservasi itu. Tetapi jangan hendaknya
konservasi itu dijadikan satu slogan, dijadikan satu khotbah. Nah, ini yang barangkali perlu masyarakat dan pemerintah benar-benar mengkaji apakah ini benar-benar tujuannya untuk konservasi, apa hanya konservasi itu dijadikan satu kata untuk dia bisa membuat sesuatu yang akan menguntungkan diri mereka sendiri. Nah, itu yang barangkali perlu mendapatkan perhatian sehingga kita tidak menolak konservasi itu, tetapi bagaimana konservasi itu benar-benar bertujuan mulia untuk kepentingan destinasi dan masyarakat serta negara. Jadi artinya Pak, perlu adanya diskusi antara pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan dengan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat pariwisata, berdiskusi mengenai konservasi ini, berdiskusi mengenai dampak dan lain sebagainya. Pandangan Pak Nyoman? Betul, makanya kalau kita pernah dengar sebutan 3 pilar antara masyarakat, pelaku atau pebisnis pariwisata dan pemerintah itu harus bersatu padu bagaimana menyukseskan satu program pariwisata itu. Sering kita dengar adanya FGD, tetapi FGD itu sering-sering hanya one way traffic, seperti hanya satu arah. Seharusnya itu benar-benar diberikan satu ruang kepada masyarakat dan pengusaha memberikan masukan. Jangan hanya masukan dari penguasa dan pengusaha besar yang diperhatikan. Jadi harus benar-benar transparan. Seperti misalnya ada satu penelitian, apa dasarnya penelitian itu dilaksanakan, bagaimana hasilnya, itu supaya dibuka seterang-terangnya, sehingga kita tahu persis apa sih pertimbangannya untuk melaksanakan satu pungutan yang besar begitu. Nah, itu yang barangkali perlu kita mohonkan kepada para penguasa agar jangan sampai mendengarkan satu informasi dari satu arah saja. Itu barangkali Pak Yongki. Oke, jadi artinya adalah komunikasi 3 pilar dan transparansi.